wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra liman qala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutahhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadalallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK 2 Trenggalek, Bapak Ibu pendidik, rekan-rekan hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pada saat hari ini keluarga besar SMK 2 Trenggalek saged ngawontenaken kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan tiada suatu halangan, sehat walafiat lahir duwin batin. Mugi-mugi pepanggihan kita sami niat kula panjenengan sedaya wonten enjang menika dipun sarengi kaliyan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kacatet sebagai amal hasanah, amal yang bermanfaat maslahah fitini wa dunya katal akhirah. Sanjungan sholawat ugi salam al makrunah bitakdim mugi kalimpahaken dumateng baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun sebagai uswatun hasanah minadzulumatil nur ingkang sampun paring tuntunan dumateng kita sami lewat syariat agami Islam ingkang kita rungkebi menika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga besar utaminipun SMK Trenggalek, SMK 2 Trenggalek menjadikan orang yang muslim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kagolong umat yang menerima syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelak kemudian. Allahumma pun sayah napa dereng Bu? Dereng nggih. Iki saderenge ngaji kula ngajak mau sholawat purun nggih. Mau sholawat riyen. Judule ngaji. Nggih. Sholawat judule ngaji. Monggo disarengi kalian grup sholawat saking rekan-rekan kanca-kanca SMK 2 Trenggalek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa khada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wal ali wal ashabi
pada siang ini kita judulnya ngaji. Ngaji. Napa tujuane ngaji? Pertama, ngaji itu kangge ngaweruhi kadununganing menungso kula panjenengan. Ben paham kita asalnya dari Allah, hidup untuk Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pawurana dununge wong urip iki benjang lamun wis palastra, wong mati nyandi parane. Iku biasanya lare-lare jawab manut sing mikul ra ngoten iki. Nggih tak wantem tenan nek jawabe ngono. Ora manut sing mikul pelaku dhewe ora yo geger ya mangke. Upama peksi mabur uwal saking kurungan neci, upama wong lunga dolan esuk budal sore bali, upama jan sinanjan sore budal bengi bali, baline ngasalmu lane. Iki tak bawaane engko jawab salat ngoten nggih Ibu nggih. Sing ora jawab sariawan kumat. Ayo padha pucuke tok wae. Ujungnya salat komplit. Ayo padha salat kanggo sangu ana akhirat 17 rakaat rinten dalu aja telat. Yen jejeg salate uga jejeg agamane, yen tinggal salate uga rapuh agamane. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam pejabat betul-betul lek panjenengan ya di zaman penjajah bangsa kita uripe susah gitu Bu nggih. Sakniki wis merdeka, ayo kanca bangun negara. Penyanyi-penyanyi gitu nih Paranggono ini di zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi neng gunung capek gunung. Jadi yang pertama kita ngaji supaya kita tahu asal mula kita sebagai manusia. Sebab apa? Al-Quran sampun paring dawuh dumateng kula panjenengan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan, hai manusia, hai manungso, ibudu nyembah sira kabeh. Nyembah sinten? Rabbakum ing pangeran ira kabeh. Sapa pangeran kuwi? Alladzi khalaqakum, pangeran yang menjadikan kita, yang memberi pangkat derajat kita, yang memberi ilmu kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama Pak di hadapan Allah. Mulai presiden ngantos blantik duren, mulai camat, tukang nganggur, tomat, kiai, santri, pejabat rakyat, nom tuwek, sugih, larang, bodoh di hadapan Allah adalah orang yang mulia, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan? Takwa. Jadi kita ngaji supaya menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ciri orang yang bertakwa sang pertama adalah tak. Tulisan dari lafaz takwa itu kan ada 4 huruf. Jadi ciri orang yang takwa itu ada 4. Yang pertama tak, takwa, takob, wawu, ya, 4 huruf. Jadi orang yang takwa ini cirinya ada 4. Yang pertama tak, ini tawadu, andap asor, sopan santun, rendah hati. Dawe Kanjeng Nabi, laisa minna malam yarkam sohirona walam yuwakir kabirona. Termasuk duduk umatku orang tua tidak punya kasih sayang kepada anak-anak, dan sebaliknya termasuk duduk umatku kalau ada anak, murid, santri tidak taat kepada gurunya, tidak taat kepada ahli-ahli sesepuhnya, tidak taat kepada para ulamanya. Laisa minna malam jarkam sohirona walam yuakin kabir. Maka dari itu kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, marilah kita menjadi orang yang tawadhu, andap asor, sopan santun, rendah hati, menghormati orang yang lebih tua. Allahumma amin. Insya Allah kalau ini kita pegang di hati kita, insya Allah khususnya adik-adik semua, siswa-siswi akan mendapatkan ilmu yang lebih manfaat, akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi karena mendapatkan ridho dari bapak ibu guru dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah biridhol walidain. Ridhane Gusti Allah tergantung ning ridhane wong tua loro. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan,
dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Apa doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Manusia torore hormati orang tua. Yang namanya orang tua bukan hanya orang yang melahirkan, termasuk bapak ibu guru kita ini sebagai orang tua. Karena apa? Bapak ibu guru kita yang mendidik babakan ilmu sanubari kita supaya menjadi orang yang iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, kita cari ilmu, kita ngaji, tujuannya apa? Tujuan kita adalah supaya kita tahu yang nama manusia dicetak oleh Allah ada tujuan yang positif. Untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia termasuk kita ada tujuan yang positif. Untuk apa? Liya'buduni, untuk menembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini belum mulai mulutan ya. Ini masih noto niat tujuan kita ngaji. Ini. Yang kedua, ngaji ini tujuannya apa? Supaya kita tahu kita sebagai umat muslim. Sebab apa? Kalau kita tidak paham Islam itu apa, untuk apa, nanti kita cintanya ke Islam, ke agama juga kurang ya. Menawi kula panjenengan boten cinta, ndak paham karo Islam, cintane yang Islam kurang. Yasinan nggih, salat boten, riyoyo nggih, poso loro mah. Kenapa? Ndak paham itu Islam. Jadi kita diatur oleh Allah supaya masuk Islam untuk khuluha bismikafah. Akhirnya cinta yang Islam kurang. Kula panjenengan sedaya teng Islam niki nggih kirang-kirang. Masjid dibangun ngiseni alas-alasen. Kita nggih. Wah, payah salat, ukur-ukur repot. Gampang-gampang repot. Sebab napa? Tidak paham karo Islam. Bahkan yang namanya orang tidak ada, orang yang tidak repot tidak ada. Repot dadi petani, salate kadang lali, apa maneh yen wayahe tandur, salate diundur-undur. Kira salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah wa kulli mujahid
Dadi kula panjenengan dianehi wong nusa diarepan boten wonten kula panjenengan wonten saat ini nggih. Wonten ing parepatan niki kula panjenengan sing nomor 1 ngaji iki ngapuri dununge menungsa malam donya, sing nomor 2 kan paham karo dununge umat Islam, yang ketiga tujuan kita supaya kita menjadi orang yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Cocok sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan tema pada saat ini, pada hari ini kita memperingati kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang namanya peringatan ini supaya kita menjadi orang yang ingat peristiwa-peristiwa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa meneladani, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan pertolongannya. Sesuai dengan sabda Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di pribadi Rasulullah ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keunggulan yang dinamakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka dari itu Rasulullah bersabda, man ahabani kana ma'ibil jannah. Barang siapa yang mengikuti jejak-jejakku, yang mengikuti perbuatanku, maka itu termasuk menjadi orang sebagai umatku. Man ahabani kana ma'ibil jannah, maka nanti akan saya ajak bersama kami masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Selain pribadi Rasulullah uswatun hasanah untuk siapa? Liman kaduwe wong kana kang ana sapa man ana iku yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kelak kemudian, di hari kiamat. Yang pertama yarjullah, orang-orang yang hidup di dunia selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah rekan-rekan semua, anak-anak kita semua, mari kita menuntut ilmu, kita belajar. Yang pertama, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaatnya besok di kelak kemudian, wal yaumal akhir, orang-orang yang percaya adanya hari akhir, adanya surga, adanya neraka, yaumul hisab, yaumul mizan dan lain sebagainya. Karena kepercayaan kita selalu mencari perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan hal-hal yang positif, menjalankan yang diridhoi orang tua, yang diridhoi bapak ibu guru kita. Ini semata-mata karena kita percaya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah menurut kebaikan kita. Barang siapa yang berbuat buruk akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan kita. Inilah wal yaumal akhir. Jadi tujuannya awake dhewe ngaji ganti wontenipun dina akhir. Wonten dina akhir kula panjenengan sedaya dipun paringi nikmat rahmat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 3, wa dzakarallaha katsira, kelompoknya orang-orang yang banyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mau minta apa ya namanya jawaban ibu-ibu ya. Rasulullah itu lahirnya kapan Bu? 12 Rabiul Awal ya. Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah tanggal 12 dinten Isnen tahun gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Itu biasanya hafal gitu. Yang biasa mengkari biasanya wapal solawat apa hari sekemkan itu tak akui benar solawatnya hebat. Anak sing apal nyanyian dina minggu sing tak tunggu apal toh ngajak ning tawang mangu. Itu kan juga apal kan itu. Saya bekas bisa lah. Pak enggak kok ini aja tumbang gunung ini. Enggak dosa. Oke. Jadi Kanjeng Nabi lahir di Mekah. Ramane Sayyid Abdullah, ibu Siti Aminah. Pada saat itu Muhammad lahir umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Siti Aminah ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam kandungan 2 bulan ayahnya meninggal Abdullah. 2 bulan di kandungan wafatlah ayahandanya, ditinggal oleh handanya. Ayahnya meninggal selama 2 bulan di kandungan. Sakwise ditinggal bapak ibu umur 6 tahun diopeni karo bae kakung namine Abdul Munthalib. Jadi baik Kanjeng Nabi Mbah Kakung ini namanya Abdul Munthalib. Alhamdulillah Mbah Kakung didik, mengarahkan, memberi pendidikan anak umur 6 tahun. Dengan perjalanan Rasulullah yang berliku-liku, akhirnya 2 tahun kemudian Mbah Kakung Mbah Abdul Munthalib meninggal dunia. Jadi Muhammad itu jangan soro, gitu, soro, penuh liku-liku, perjalanan yang penuh liku-liku. Sausé ditinggal bae kakung umur 6 tahun, ditinggal bae kakung berarti umur 8 tahun, bae kakung meninggal, Abdul Munthalib meninggal, dididik pamannya Pak Li'e namine Abu Thalib. Jadi lek bae kakung Abdul Munthalib, pamane Abu Thalib. Alhamdulillah Abu Thalib mendidik keponakannya, dididik dengan pendidikan agama, pendidikan umum dan lain sebagainya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Akhirnya diberi pendidikan babakan bekerja dan lain sebagainya. Muhammad termasuk orang yang hebat, akhirnya umurnya tambah, kepandainya luar biasa. Saya dangu piyambakipun terampil, piyambakipun dewasa, ngancik umur selawe ditimbali karo pamanda Abu Thalib niku. Mat Muhammad kula ingkang sibuk paman. Ngene saiki awak mandiri yo, aja ngepeni pamane wong tuwa, nyabut gawe sing penting halal, tidakno Mat Muhammad. Menawi kersa paduka kanten paman boten sanes idi pangastu ingkang kawula rantu kula tak ngetutaken Kakang Muhammad kula tak pados pendamelan. Akhiripun saestu Kanjeng Nabi golek gaya dituntne karo Pak Li'e Abu Thalib tindak kom tebih ning boten lewat galek kene. Barang wis tidak tebih apa panggih perusahaan besar. Lamar ditampa dilalah presiden direkture rondo kadek wedok Bu. Cedok bos, ya, rondo tur wadon. Namanya siapa? Siti Khadijah. Ya, jadi Muhammad mencari pekerjaan, bertemu dengan orang kaya, ya, namanya Siti Khadijah. Krono Siti Khadijah ini sudagar besar. Kanjeng Nabi ingin mencari pekerjaan, akhirnya Muhammad menjalankan pedagang.
samyawan luar negeri gitu. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Dagangannya Khadijah ki saya laris payune akeh, langganan mudah kathah, badine akeh. Akhirnya Khadijah curiga. Karena apa? Karena Khadijah itu takut perkara yang haram, perkara yang tidak diridhoi Allah. Jangan-jangan Muhammad dagang ke luar negeri bohong. Sanuke lenimbang sikile nyagrai karung, sanuke ngapusi sampai garap PR, sanuke turun ya, dan lain sebagainya. Akhirnya pun kagak ngawerui napa niku keberesanipun Kakang Muhammad sing namine Khadijah niki bose niki manggil pembantune sing riyen namine Maisarah. Maisarah ki lanang. Biasanya kira wedok roh iku lah timbali kali den ayu Khadijah Maisarah, suarane kowe enak Bu, ayu kok Khadijah. Ora kaya jenengan nek mendebali putrane roh ora ngono. Maisarah kula ingkang sibo Gusti Ayu ngene yo Maisarah, sawise aku duwe pembantu sing kaya asma Muhammad ki dagangan kok waton laris, payune akeh, langganan muda akeh, badine akeh, jajane tunno dagang Muhammad ning luar negeri Maisarah. Menawi kersa paduka ngaten Gusti Ayu boten sanes timbang sedaya kakang lorantu kula tak ngetutaken Kakang Muhammad dhateng luar negeri. Tak pengestoni ndak budalo. Akhirnya Maisarah ngetutne Kakang Muhammad dhateng luar negeri, pirsa dol tinuku kondur coba cepetan mawon ke luar negeri boten ngantos 5 menit nih. Bareng wis kondur siramu oleh Den Ayu Khadijah. Gusti Ayu, piye ta matur Maisarah, ndang matur. Menawi kula pirsani wedak Kakang Muhammad dhateng luar negeri menika menawi sae kaaturaken sae. Menawi awon kaaturaken awon. Sehingga pembelipun Kakang Muhammad menika meskipun reginipun inggil tetep gujeng daganganipun Kakang Muhammad karena Kakang Muhammad menika priya ingkang prasaja boten badhe ngapusi babar pindah. Berarti Kanjeng Nabi jan kena dipercaya tenan. Wonten malih Gusti Ayu kang idapi-idapi paribasane gumun setahun jembleng sarendeng. Apa kang matura, ndang matura. Menawi kula pirsani budak Kakang Muhammad ada luar negeri menika meskipun wektalipun ketiga gelap paribasaning matahari jarak sak jengkal kalan mastaka. Menika babar pindah boten netesaken keringet setunggal tetes pun pertanda nek Kakang Muhammad menika dados kasihipun Gusti kang akarya jagat. Sawise aku krungu pengendikan musik kaya ngono kuwi Maisarah, aku kok malih piye ngono. Piye kados pundi Gusti Ayu? Kok tidak jumpa sehari bagaikan seminggu, tidak jumpa seminggu bagaikan sebulan, tidak jumpa dengan dia. Oh, berarti panjenengan gandrung kapilangu rasa cintra ngoten Gusti Ayu. Wis to. Lajeng kersa paduka kados pundi Gusti Ayu? Yes ngene aku tak matur walaka. Muhammad ki umure pira to? Umur berapa lah Muhammad itu? Ya wis kira langkung selangkung tahun Gusti Ayu. Ki Muhammad ki Joko umure selawe. Ki gantenge luar biasa. Ki aku wis rondo umurku 40. Saiki upama paribasane lugu jejer karo Muhammad ki pantes apa ora? Pantes apa ora Maisarah? Gusti Ayu menawi kula pirsani Kakang Muhammad menika Joko yusmanipun selangkung tahun, gantengipun luar biasa. Sempat rugi panjenengan Gusti Ayu. Meskipun panjenengan sampun rondo yuswa sampun sekawan doso tahun. Oh, nggak dibanding karo ibu-ibu mriki tebih Gusti Ayu. Wong tindak panjenengan kados macan luwele mriyen damar sempal kedep damar kaminan bodi gitar. Bokong kados dene ngono kok setugel. Dan Ayu tenan dulu. Jadi Khadijah itu jangan solihah. Khadijah itu solihah. Ada apa? Jatuh, kipasnya jatuh. Jadi Khadijah itu solihah. Ayo nisa mantasur kaya beserta. Loh, Khadijah ayune kaya ngono tur saudagar besar. Ya. Kok ingin cinta kepada Rasulullah karena apa?
Karena Rasulullah menjadi manusia yang akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, termasuk orang yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Akhiripun napa? Bareng wis Khadijah nglamarno ning Kanjeng Nabi nyebut idi pangestu ning wong tuwa minangka badal sesuruhe ora ana kangge Paklik Abu Thalib menika dipun suwuni idi pangestu sebab ridallah piridal walidaini, ridane Gusti Allah tergantung ning ridane wong tuwa loro, ridallah piridal walidaini. Akhiripun saestu keluargane Rasulullah sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah umur 25 mendapatkan jodoh Khadijah umur 40 tahun. Akhirnya keluarga bahagia sejahtera. 15 tahun kemudian 15 tahun kemudian Muhammad umur 25 tambah 15 berarti 40. Khadijah 40 tahun tambah 15 berarti 55. Seumur Muhammad 25 40, akhirnya Muhammad muslah, mendekatkan diri kepada Allah, DP ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten gua kirok, ada seminggu, ada sebulan, akhirnya pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan risalah, mendapatkan mukjizat dari Allah, oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas muslah wonten gua kirok menika, akhiripun Kanjeng Nabi adem banas kerudukan dan lain sebagainya. Akhiripun apa? Samiluni Khadijah, aku telungono Khadijah, aku selimutono Khadijah. Pada saat itu Khadijah di belakang, tidak tahu apa nyuci pakaian apa tidak tahu saya, tidak. Zaman itu saya tidak apa paham. Akhirnya mendengar lapat Zamiluni loh, Khadijah langsung moro nih gone kata Muhammad, mak sedot. Apa kok sedot-sedotnya tuh ayu kok Bu nggih? Lah ayu dak ya sedot, wekmu. So. Lah yo ora sedot, tak. Ayu yo mak sedot kakak Muhammad, panjenengan sampun ngantos sumelang. Pilih sedaya perkawis ingkang kaparingaken dhateng panjenengan pertondo nek panjenengan menika dados kasihipun Gusti Kang Maha Suci. Jadi Khadijah itu kalau Muhammad susah, ada masalah niku direm-rem, didem-dem, ditelusuri, cara sakniki ya digeliga barang Bu kira-kira. Nggih digeliga dibal sembarang. Kados ibu-ibu mriki rak ngoten to nggih. Ibu-ibu SMK mriki. Bu-e awake keju telusuri Bu-e. Piye jawab ya lah, aku yang kecut usulan dhewe waras ngluyur karek lempoe go mulih. Khadijah boten telusuri. Lah pas saat itulah gitu, pas piyambakipun Kanjeng Nabi di napa niku kemuli, diselimuti dan lain sebagainya, akhirnya malaikat Jibril utusan Allah sudah datang membawa ayat. Ya ayyuhal muddasir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddasir, bangkitlah, berdirilah, tegaklah, wa rabbaka fakabbir, agungno Tuhanmu, besarkanlah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Kon dakwah amplope piro? Mboten enten Bu. Zaman Kanjeng Nabi dakwah ki ora enek kuwi amplop ki ora enek. Pak Kepala. Kuwi biyen. Iki dakwah Kanjeng Nabi. Napa kira-kira bandane Kenayu Khadijah? Alhamdulillah. Perjuangan dimulai saayat rong ayat ke masyarakat, ke warga, akhirnya diteruskan para tabiin, para alim ulama, para kiai, akhirnya termasuk kita inilah yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan pun Allah, berjuang kita menegakkan agama. Ini adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu semoga keluarga besar SMK 2 Trenggalek menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita amalkan
perjalanan Rasulullah, perjalanan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk apa? Termasuk persatuan kerukunan, termasuk ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Karena apa? Kita ibadah itu ada dua. Yang pertama kita ibadah kepada Allah, yang kedua ibadah kepada sesama manusia. Diwakasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan tadi perpecahan, marilah kita jalankan persatuan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah sesuai sabda Rasul, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Maka dari itu semoga atas adanya peringatan maulid ini, keluarga besar SMK 2 Trenggalek menjadi keluarga yang barokah, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, besok menjadi generasi yang berkualitas, akhirnya menjadi orang yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fasal muttaqun. Sebelumnya mari kita minta kepada Allah, kita berdoa semoga hajat keluarga besar SMK 2 Trenggalek diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati auliya ilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukabi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahla baitina min ahlil ilmi wal amal wal khair wa la taj'alna wa min syarri wa adidai. Allahumma a'udzu bika min ilmi la yanfa wa qalbi la yansa wa amali la yurfa wa du'ai la yusma. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramika wa bi ta'atika maksiatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qul ja'al haqqu wa sawqal batil innal batila kana zawqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina ila khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekian mekaten lan semanten sedaya kelipatan berpamuten. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Imam Makro. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh